Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa dimanapun Anda berada, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi di dunia ini. Sangat merugikan kita, dunia kita, akhirat kita, bahkan merugikan negeri kita juga. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas bahaya suap. Pengertian suap kita harus mengenalnya lebih dahulu. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan rishwah adalah setiap satu pemberian yang diberikan untuk membeli dan membayar seseorang yang memiliki jabatan agar dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya. Setiap pemberian uang atau apapun itu bentuknya atau hadiah apapun kepada seseorang yang memiliki jabatan agar orang yang memiliki jabatan tersebut bisa memberikan hak yang bukan hak kita, itu adalah hak orang lain. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW dilarang kita menerima suap atau memberi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian memakan harta antara kalian secara batil, dan dengan memberi suap atau menerima suap itu adalah cara yang batil yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang beriman, jangan kalian sekali-kali memakan harta di antara kalian secara batil. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi." Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap juga. Dan dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, "La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish." Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima dan perantara antara mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yadhharu fihimur risha illa ukhidhu birru'b." Tidaklah munculnya yang namanya suap itu di antara umat atau satu bangsa kecuali Allah memberi mereka rasa ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht." Mereka itu suka mendengar berita bohong, berita dusta. Itu adalah sifatnya Yahudi. Akaluna lis-suht, mereka memakan yang haram. Imam Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakan rishwah. Akaluna lis-suht itu mereka memakan rishwah, suap. Hendaknya setiap hakim, pedagang dan juga pegawai negeri mengetahui bahwa perkara pelaku maupun transaksi suap itu baik memberi, menerima maupun orang yang memfasilitasinya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih." Setiap daging, setiap jasad yang tumbuh dari haram, dari harta yang haram, maka neraka lebih utama memakannya. Selain itu, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan dari yang haram, minumannya dari haram, karena sumber hartanya dari haram, maka orang tersebut tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lakum." Nabi mengatakan makanannya dari haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diisi perutnya dari haram, bagaimana dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengangkat telapak tangannya berdoa kepada Allah, bermunajat, memohon pertolongan Allah, sedangkan dia sendiri dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Selain itu, pelaku transaksi suap
yang dikategorikan sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi sedangkan sudah diperbaiki, sudah diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia melakukan kerusakan dengan apa? Menerima dari orang yang tidak berhak atau memberi kedudukan kepada orang yang tidak berhak. Maka hal demikian melakukan kerusakan di muka bumi. Selain itu, suap termasuk sebagai bentuk kezaliman. Karena dengan dia menerima uang dari seseorang dan memberikan kedudukan atau jabatan atau pemberian yang itu bukan hak dia, berarti dia menghalangi orang lain mendapatkan hak dia, dan itu adalah kezaliman yang sesungguhnya. Suap itu merupakan akhlak orang Yahudi. Sebagaimana saya jelaskan tadi firman Allah surat Al-Maidah, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht." Ini di antara ciri-ciri Yahudi, na'udzubillah min dzalik, samma'una lil kadhib. Mereka itu suka mendengar berita bohong, berita dusta. Kabar bohong itu mereka senang menyebarkannya, mendengarkannya. Akaluna lis-suht. Sa'id bin Jubair mengatakan ar-rishwah, suap. Suap itu mereka, subhanallah. Coba perhatikan. Kalau mereka itu memakan yang haram, itu sebuah bentuk kezaliman, kerusakan di muka bumi.